Ancient Megalodon, dia tuh cukup kuat dan sedikit lebih tahan ke ranjau yang kuning. Kekuatan dia tuh bisa ngasih gelombang kejut gitu, dan bisa hancurin makhluk hidup doang. Kalau buat hancurin helikopter dan semacamnya, itu gak bisa. Walau dia itu hiu apex di game ini, tapi dia tuh gak bisa makan ubur-ubur singa yang warna merah itu ya. Kecuali pakai gelombang kejutnya. Gelombang kejutnya juga gak perlu booster buat aktif, cuman ada cooldownnya 1,5 detik. Dan si Megalodon ini juga hiu apex paling lemah di antara yang lain. Inspirasi hiu ini mungkin ke Deviljho, monster yang sering muncul di series Monster Hunter. Dan fun fact, dia tuh betina dan dinamain Megan. Di real life, Megalodon betina itu lebih gede ketimbang jantannya. Ya, walau kita belum lihat aslinya juga sih, masih spekulasi aja. Dan fun fact lagi, ada 2 bug buat hiu ini. Yang pertama itu harganya 4.000 pearl pas dikasih label diskon 60%, tapi udah di fix sih. Dan yang kedua itu, kalau kita pakai skillnya terus-menerus, hiunya bisa jadi lambat banget dan skillnya tuh bisa gak berfungsi. Alpha Zombie Shark, dia tuh punya skill yang sama kayak Zombie Shark. Kalau pengen beli hiu ini, kita harus beli XSL dulu. Skill utamanya, kalau kita gigit hiu lain, mereka tuh bisa jadi zombie dan kita jadikan pet gitu sama si zombie alpha ini. Dan yang kedua itu, misal kita tekan tombol HP ini, dia bisa nembakin peluru ungu gitu dan HP kita bakal pulih. Berlaku juga ke zombie pet kita ya. Hiu ini juga mungkin terinspirasi dari si Ancient Megalodon itu sendiri, dimana dia tuh upgrade gede-gedeannya. Ya walau staminanya itu kecil banget dan cepet banget habis. Dan ada detail pas HP-nya itu dikit, dagingnya tuh perlahan bakal rontok. Dan ada maksimal untuk buat pet zombinya, yaitu 3 hiu doang. Bagusnya pakai ini tuh HP-nya gak cepet habis. Juga ditambah skill dia yang bisa mulihin HP, itu bikin gak mati-mati. Cuman ya minusnya di stamina aja ya. Meltdown Shark, ini salah satu hiu apex kesukaan gue sih. Dia itu upgrade dari hiu macan ya. Kemampuannya bisa nembakin semacam rudal gitu. Dan bisa auto aim ke mangsa yang terdekat. Gue juga suka banget sama desainnya. Keren gitu. Dia tuh hiu dengan statistik paling gede dari kebanyakan hiu di game ini. Kecuali HP-nya sih. Dia juga salah satu hiu paling kencang juga. Dan gue tuh ngerasa kalau si Meltdown ini bisa imun ke ranjau pas dia ngebus. Tapi pas gue cari info lagi, katanya dulu itu sempat ada bug kayak gini. Cuman udah di fix ya. Dan ada bom nuklir di punggungnya yang mungkin punya referensi dari Fatman yang dipakai di World War II buat ngebom itulah. Dan ada satu referensi lagi dari Star Wars, yaitu di bagian deskripsinya yang tertulis Unlimited Power. Mungkin ini ngambil dari ucapannya si Palpatine. Oh iya, terakhir, dia tuh ngalamin 2 kali mutasi gen. Yang pertama itu jadi hiu atom, dan yang kedua itu jadi si Meltdown. Mecha Sharkjira, ya jelas banget itu terinspirasi dari Mecha Godzilla. Buat dapetin hiu ini emang susah banget, harus nyelesain kayaknya 90-an quest dulu dah. Kemampuan dia itu juga banyak banget. Yang pertama itu laser pas dia ada di lautan. Dan yang kedua itu pas di darat juga bisa sewaktu-waktu aktif kalau ada manusia yang deketin dia. Terus dia juga bisa terbang pakai jetpack. Dan yang terakhir itu Atomic Blast. Dia bisa ngebunuh yang semua ada di layar. Tapi skill ini punya syarat khusus. Yaitu harus selesain 128 quest. Dan di teaser versi beta, awalnya Mecha Sharkjira itu punya nama Mechajira. Dan siapa sangka warnanya itu terinspirasi dari Unit 1 Evangelion. Dan dia juga ada di game Growtopia ya. Gue gak pernah mainin game itu sih. Cuman kalau bener sih kayaknya keren sih. Mecha Sharkjira itu dibuat sama perusahaan Glootwell buat nangkep 3 hiu apex sebelumnya. Dia berhasil, cuman dia jadinya ngelawan si Sharkjira di Laut Cina. Dan dia akhirnya bersekutu ke hiu-hiu. Shin Sharkjira itu hasil mutasi dari Sharkjira. Di storynya sendiri, pas dia kalah lawan Mecha Sharkjira, dia tuh bermutasi. Sebenarnya Mecha Sharkjira itu banyak ya mungkin. Tapi bukannya di HSE, dia tuh bermutasi jadi Magmajira ya. Mungkin HSE sama HSW itu beda universe kali ya. Shin Sharkjira itu juga punya banyak ability. Yang pertama itu Crystal Ballet. Ini mirip Emeraldos Plus dan bisa digunain pas emeraldnya level 1. Yang kedua itu Homing Missiles. Bisa nembakin semacam peluru gitu. Ini unlock di level 2 emeraldnya. Dan level 3-nya itu emeraldnya berubah jadi merah dan bisa nembakin laser gitu. Ability keduanya itu bisa terbang. Dan yang ketiga itu Infernal Breath, semacam Atomic Breath gitu, cuman aktif pas Gold Rush sama di darat doang. Walau dia lebih baru ketimbang Mecha Sharkjira, tapi dia tuh sebenarnya lebih lemah dalam hal statistiknya. Dan Shin Sharkjira itu pernah gak sengaja kesebar gambar awalnya, dan gambarnya itu ini. Ini kayak lebih mirip gambar coret-coret gak sih? Dan gue bilang sebelumnya, yang Sharkjira itu jadi Magmajira, itu sebenarnya evolusi. Beda sama Shin Sharkjira yang bermutasi. Dan deskripsi dari dia tuh raja dari segala raja. Gak seperti yang kalian pikir, ini deskripsi mengarah ke Godzilla King of the Monster, bukan ke yang itu. Dia juga sempat ada bug, dimana emeraldnya itu gak bisa hancurin apapun ya. Cosmic Alien, hiu ini beda sama hiu Alien yang di HSE ya. Kekuatan dia bisa terbang, bahkan tanpa booster. Ability keduanya itu Black Hole Sun.
atau lubang hitam gitu, semakin lama black hole-nya aktif, size lubangnya juga bakal makin besar. Dan kalau kita nonaktifkan, dia bakal meledak itu. Dan ada lagi, yaitu explosive revival. Dia bisa sewaktu-waktu hidup lagi pas mati pertama kali, tapi gak selalu bisa aktif ya. Kayak gacha gitulah. Sekaligus, dia juga bisa ngasih daya ledak itu. Di usulnya, dia tuh Alan yang asli, mungkin bermutasi dari yang HSE, dan dia tuh sebenarnya punya misi buat hentiin anaknya, yaitu si Alan Junior. Ini baby Alan yang ada di HSE, karena anaknya itu suka buat hancurin planet. Alasan dia jadi jahat itu karena anaknya yang datang ke bumi, terus dibekuin nama Glutwell. Kayak asal-usulnya, Cosmic Alan itu hiu paling kuat yang ada di universe HSW, dimana Black Hole Sun dia tuh OP banget. Bahkan dia juga bisa terbang tanpa booster. Mungkin kalau dibandingin sama Sarjira, dia tuh kayaknya masih lebih kuat dah. Abyssal Shark, pasti dia mutasi dari Dark Magic Shark. Buat unlock dia, kita harus punya 200 rune Abyss. Ability-nya itu bisa terbang kayak Cosmic Alan. Dan yang kedua itu punya 2 spell, yaitu Fire sama Ice. Kalau aktifan yang api, dia bakalan bisa ngeluarin 3 bola api gitu buat hancurin apapun. Terus yang kedua itu ada Ice, dia bisa nembakin semacam laser es gitu. Dan menurut gue yang es itu lebih efisien buat cari makan, karena dia tuh memanjang gitu ya, enak buat bunuhin mangsa-mangsa gitu. Terus 2 spellnya juga bisa digabung, cuman kita harus pakai api dulu, terus langsung ganti ke es. Sebenarnya kalau kita gak pakai fire spell, speed kita tuh bisa bakal berkurang drastis ya. Jadinya misal kalau kita pengen berenang cepat, kita harus pakai fire spell dulu. Di komik, Hiu ini tuh punya teman, yaitu si Cosmic Alan tadi. Ternyata dia tuh bukan hasil dari mutasi Dark Magic Shark, tapi dia tuh yang nyiptain si Magic Shark tadi. Mighty Matriarch, dia tuh versi mutasi dari Big Moma. Awalnya gue kira dia tuh pasangan dari si Big Moma. Ternyata ditulis kalau dia tuh sebenarnya versi mutasinya. Kekuatannya itu ada 2. Yang pertama itu kalau kita boost, dia bakalan menyerupai meteor gitu. Cuman ini harus ngandelin stamina. Stamina juga bakal bisa keisi sendiri sih sebenarnya. Enak buat grinding juga. Terus ability keduanya itu Shockwave. Dia bisa ngeluarin gelombang gitu. Misal bar skillnya itu udah keisi. Sebenarnya ini hiu tuh gue bingung banget harus jelasin kayak gimana. Dia tuh kayak hiu yang kurang niat dibikin dari hiu sebelumnya. Dimana hiu-hiu Apex itu upgrade dari hiu sebelumnya. Cuman kalau si Mighty Matriarch ini lebih ke downgrade gak sih? Quantum, sekilas soroknya mirip sama Kyogre dari Pokemon. Seru sih make hiu ini. Ability-nya bisa buat terowongan gitu. Dan gak hilang-hilang terowongannya. Jadinya kita bisa bikin itu maksimal 3 terowongannya. Pas ngelewatin terowongannya juga kita bisa makanin semua mangsa di jalurnya. Jadinya kita seru aja gitu liatnya. Terus pas kita masuk terowongannya, bakal ada percikan neon gitu. Yang bisa ngebunuh mangsa juga di deket situ. Dan satu lagi, dia tuh bisa makan ubur-ubur merah juga. Hiu ini tuh punya referensi dari Kang the Conqueror. Asal-usul dia juga mungkin kurang lebih sama kayak si Mecha Sarjira. Dia tuh dibikin sama Glutwell, terus membelot ke hiu. Francis, dia tuh ikan parimanta. Kemampuannya itu yang pertama ada di Mind Dash, lebih ningkatin speed sesaat doang, atau ngedash gitu lah ya. Dia bisa hancurin apapun yang dia tabrak, dan skillnya tuh bisa ditumpuk. Terus yang kedua itu ada Psychic Pulse, dia bisa buat semacam lingkaran gitu, abis itu bisa terus membesar. Pas ditekan lagi, mangsa yang di dalamnya itu bakal kena kill sama si Francis ini. Fun fact, Francis itu hiu terakhir yang dikembangin sama Ubisoft London sebelum penutupan studionya di tahun 2023. Dinamain Francis juga sebagai penghormatan ke seniman di Ubisoft London yang bernama Francis. Walau Francis ini ikan pari bukan hiu, tapi keduanya itu sebenarnya punya hubungan. Dimana keduanya itu masuk ke kategori Elasmobranchi yang mencakup ikan gergaji juga. Clownchi, dia tuh mirip sama Armadillo di Hungry Dragon. Kekuatan pertamanya itu Balloon Bounce. Dia bisa ngembangin dirinya gitu, macam ikan buntal. Terus kita bisa ngarahin ke tembok, terus dia bakal mantul-mantul gitu. Yang kedua itu, dia bisa nembakin kembang api ke segala arah, bisa ningkatin kecepatan buat hancurin benda-benda juga. Terus, dia tuh bisa terbang juga pakai balon. Clownchi itu hiu yang punya kecepatan sama gigitan paling tinggi buat sekarang. Dan kalau kalian main versi Tiongkok, skillnya itu mirip sama Toy Shark. Undershaker, dia bisa dibeli kalau kita udah punya mecha sama Sarjira. Dengan harga 10.000 per. Mahal juga ya. Kekuatan pertamanya itu Astral Drift, dia jadi roh gitu. Dan bisa makan apapun, cuman dia bakal kena damage misalnya nyentuh ubur-ubur sama bom. Dan di sini dia juga bisa terbang, tapi skill ini tuh harus butuh stamina juga. Yang kedua itu Radiant Overdrive, dia bikin portal gitu, terus dia muterin portalnya, dan bakal ada percikan yang keluar dari portalnya. Bakal ngebunuh semua mangsa juga. Terus yang terakhir itu Spiritual Sparks, ini skill khusus di mode Gold Rush, dimana dia bakal nembakin sinar hijau sama kuning, terus nyerang ke mangsa-mangsa, dan mangsa yang kena bakal jadi semacam roh gitu, dan bakal ditarik dan dimakan sekaligus sama si Undershaker. Enaknya pakai hiu ini tuh karena gold rushnya tuh cepet banget keisi, jadinya enak buat grinding koin dan semacamnya. Walau yang mahal banget hiunya ya. Shark Angel, jelas dia tuh malaikat yang para hiu. Kekuatannya juga cukup banyak. Yang pertama itu ada terbang, cuman butuh booster doang.
Dan yang kedua itu Celestial Reckoning. Pas kita udah bunuh 30 ikan atau mangsa, kita bisa aktifin skill ini, dimana bakal muncul tombak itu yang muterin si Shark Angel ini. Terus ada Scorching Radiance. Ini skill utamanya. Dia bisa ngelepas pancaran energi gitu dan bakal ngapus yang ada di layar. Dan ada Divine Garb, bakal muncul tangan gitu yang megang ikan-ikan. Terus yang terakhir itu ada Solar Waves. Ini aktif pas Gold Rush doang. Dia tuh ngeluarin semacam gelombang yang bisa hancurin apapun juga. Walau dia tuh malaikat, dia tuh lebih mirip penghancur gak sih? Bukannya melindungi, malah ngemakan semua yang ada. Dan dia juga punya musuh, yaitu si Undershaker tadi. Dan di real life itu sebenarnya ada Ordo Hiu Malaikat juga. Cuman developer tuh gak ngambil referensi dari situ. Shark Murai, dia tuh hiu humanoid dan jangan-jangan hasil mutasi dari DNA manusia juga. Kekuatan pertamanya itu ada Blade Wave, bisa ngasih 3 tebasan mirip Getsuga Tensho gitu. Dan ini skillnya tuh broken banget, soalnya cooldownnya cepat banget keisi. Terus ada Shadow Cut, mirip Hiraisin gitu, dimana dia ngelempar kunai, terus dia teleport ke situ dan ngasih tebasan juga. Terus ada Slice Reflect, skillnya aktif pas Gold Rush doang dan bisa ngasih tebasan di depan buat ngebunuh semuanya. Terus yang terakhir itu ada Judgment Cascade. Kayaknya terinspirasi dari Vergil. Dia bakal nebas dan teleport-teleport gitu. Terus pas udah selesai, efek tebasannya itu baru muncul. Dan ngehabisin semua mangsa di layar kita. Emang kayak Vergil sih. Dan terakhir, dia tuh bisa jalan dan lari di darat. Kayaknya developer ini ngambil banyak buat referensi buat hiu ini. Ini juga hiu yang baru banyak ditambahin. Dan jadi salah satu hiu kesukaan gue juga. Karena dia tuh hasil mutasi gen yang paling bagus menurut gue.